Selamat malam, selamat datang kembali di Curhat Sebelum Rehat. Sebelum kamu tidur, izinkan suaraku menemanimu. Gimana tahun baru kemarin? Ikut merayakan pesta kembang api di luar bareng teman-teman atau sendirian saja di rumah, menikmati perayaan tahun baru yang rasanya biasa saja, tanpa ada yang istimewa. Apapun yang kalian lakukan, aku hargai itu. Malam ini, mari kita bicara tentang lelahnya di tahun 2025 dan harapan sederhana untuk tahun 2026. Tarik nafas yang panjang dan hembuskan secara perlahan. Mari kita jujur pada diri sendiri. Tahun 2025 bukan tahun yang mudah. Kalau boleh didefinisikan, mungkin itu adalah tahun di mana kita dipaksa lari yang sangat kencang, lari maraton tanpa tahu di mana garis finishnya. Tahun di mana kita belajar secara paksa untuk terus-terusan kuat sendirian. Kita melawan badai yang rasanya tidak pernah berhenti menerpa. Satu masalah selesai, badai lain datang lagi. Kadang kita merasa seperti dihantam ombak sampai rasanya sangat sesak di dada. Tapi kita juga dipaksa untuk tetap berenang sampai menuju ke tepian. Terima kasih diriku, terima kasih sudah melewati tahun 2025 dengan segala gedebak-debuknya, segala jatuh bangunnya, segala tangis di tengah malam yang tidak pernah diceritakan pada siapapun, segala rasa sakit yang kamu telan sendiri agar orang lain tidak khawatir. Terima kasih sudah menjadi kuat. Semua kekacauan itu, semua luka itu ternyata tidak menghancurkanmu ya. Lihatlah langkah kakimu sekarang. Kamu jauh lebih dewasa, kamu jauh lebih bijaksana, dan jauh lebih kuat dari dirimu di awal tahun 2025 lalu. Kamu sudah bisa membedakan mana yang harus kamu ambil dan mana yang kamu harus tinggalkan. Kamu sudah bisa sedewasa itu. Dan ternyata kamu sudah lulus dari ujian hidup yang paling berat di tahun 2025. Kamu sudah berhasil melewatinya. Selamat ya. Sekarang kita berdiri di tahun 2026. Jika tahun lalu adalah tahun tentang bertahan hidup, maka aku berdoa agar tahun ini adalah tentang benar-benar hidup. Aku tidak berharap tahun ini kita menjadi kaya raya dalam semalam atau sukses yang luar biasa besar, atau
bisa beli barang-barang mewah. Tidak, harapanku tidak itu. Harapanku jauh lebih sederhana namun lebih mahal, yaitu aku ingin tenang di tahun 2026. Aku berharap di tahun 2026 ini akan banyak kabar baik yang datang mengetuk pintu rumahmu. Kabar baik tentang kesehatanmu, tentang usahamu, atau sekedar kabar baik dari orang-orang yang kamu sayangi. Aku ingin telingamu lebih banyak mendengar tawa daripada isak tangis. Mari kita berjanji di tahun 2026 ini kita akan terus sehat, kita akan terus tumbuh, bukan karena dipaksa keadaan, tapi karena kita mencintai prosesnya. Kita akan berjalan, bukan berlari dengan terengah-engah. Kita akan belajar untuk lebih lembut, lebih sayang pada diri sendiri. Tarik nafas yang panjang dan hembuskan secara perlahan. Tinggalkan beban tahun 2025 di belakang sana. Tinggalkan segala sakit yang kamu rasakan, tinggalkan segala luka yang kamu rasakan, dan maafkan semua yang pernah kamu alami. Jangan bawa semua rasa salah, semua rasa sakit di tahun 2026 ini. Karena tahun 2026 adalah buku baru dengan halaman yang masih kosong. Jangan terburu-buru mengisinya dengan ambisi yang mencekik. Jangan isi buku tahun 2026 ini dengan rasa sakit di tahun 2025. Isi saja dengan hal-hal yang membuat hatimu tenang, karena di akhir hari ketenangan hati adalah kemewahan yang paling nyata. Ketenangan hati akan bikin kamu merasa hidup lebih bahagia, lebih berarti, dan tentu lebih bermanfaat. Tarik nafas yang panjang dan hembuskan secara perlahan. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan channel ini. Jika kamu merasa tempat ini adalah rumah bagimu, silahkan klik tombol subscribe dan like. Mari kita tumbuh dan berproses bersama di tahun 2026 ini. Pejamkan mata dan tenangkan hati. Tidur yang nyenyak ya. Selamat istirahat. Semoga esok hari kamu lebih tenang dan semoga banyak kabar baik datang padamu di tahun 2026. Selamat malam, sampai bertemu di episode berikutnya.